teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, kita pasti menunggu update tentang Samardzic, tentang striker, dan juga begitu back sahabat Bob. Jadi gua akan coba ada update-update terbaru, gua akan update sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, Samardzic, ya, kita sama-sama tahu bahwa Inter telah memberi waktu 48 jam ke depan untuk memutuskan menerima penawaran Inter atau tidak. Nah, ternyata ayahnya si Samardzic ini percaya diri bakal menyelesaikan transfer ke Inter Milan meski mengalami kemunduran. Ternyata usut punya usut, ya. Dia telah memberikan pandangan tentang berbagai hal kepada Moza Sport, ya. Moza Sport, menurut outlet Serbia, ya, mengklaim bahwa dia tidak pernah memberikan otorisasi untuk negosiasi sebelumnya. Jadi memang Pimenta yang selama ini mengurus karena dia sebagai agennya, tapi menurut ayahnya ini tidak sah, ya. Walaupun antara Inter dengan Udinese sudah sepakat, tetapi untuk perjanjian pribadi dia yang mewakili anaknya. Nah, jadi dengan ini niatnya untuk menuntaskan kesepakatan, ya. Jadi kemarin dia datang ke Inter tapi memberikan perjanjian yang baru seperti yang di video gua sebelumnya. Tapi ternyata kita baru tahu di sini bahwa memang Pimenta tidak dilibatkan. Makanya waktu si Samardzic habis tes medis, agennya tidak ada. Nah, namun Mladen merasa ada alasan untuk optimis. Dia memberitahu Moza Sport bahwa negosiasi menuju arah yang benar, ya. Semoga aja kalau memang akhirnya Samardzic ke Inter, ya, kita dengan senang hati menerima. Tapi kalau dia akhirnya tidak ke Inter, ya, seperti gua sebelumnya pernah bilang bahwa masih banyak pemain yang datang. Apalagi ini pemain U21 tahun dan juga belum terbukti bermain di klub besar. Jadi kita akan lihat nanti, ya, bagaimana kelanjutannya Samardzic. Apakah Inter atau tidak, walaupun ayahnya sangat optimis. Nah, gua juga mau update tentang Gosens. Ternyata Union Berlin sudah mempertimbangkan untuk menawarkan 15 sampai 18 juta ke Inter. Nah, kalau ini memang terbukti, ya, kita bersiap-siap menyatakan kepada Gosens say goodbye dan grazie, ya. Ini gua melihat dan kita juga bisa melihat bagaimana berita-berita bahwa memang Gosens lebih dekat keluar dari pintu Inter, ya. Walaupun dia bagus, tapi ya Inter juga sudah tahu penggantinya adalah Augusto. Kita akan lihatlah. Semoga kalau memang Gosens akhirnya keluar, bisa kelar dalam minggu-minggu ini atau minggu depan. Jadi Inter benar-benar udah tenang, ya sahabat Bob, ya. Karena selain Samardzic, terus juga ada Gosens. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu sahabat Bob. Terus ternyata Inter kemarin, ya, kita berbicara Arnautovic, ya, yang si Bolonya tidak mau tidak mau menjual walaupun udah dikasih sensi. Ternyata Inter juga mengincar pemain veteran Choupo-Moting, ya. Ini pemain bagus tapi usia udah 34 tahun, bahkan Maret 2024 udah 35 tahun. Tapi pengalaman dia nih luar biasa, ya. Pemain tua, ya. Dia pernah bermain di macam-macam, ya, di PSG pernah, terus di Bundesliga dia sudah mencetak 62 gol. Jadi ini luar biasa nih pemain gitu loh. Kenapa? Karena karirnya, ya, pernah juga di Paris, terus juga di Stoke City, ya, pernah di Inggris, jadi pernah di Jerman. Nah, ini kan di Jerman udah beberapa kali dia klub, ya, Hamburg, ya. Dan Inter kemungkinan kenapa sih mau menarik dia? Karena Bayern Munchen sudah mendapatkan Harry Kane dan dia luar biasa, ini transfernya di atas 100 juta padahal usianya juga sudah 30 tahun. Ya, kemungkinan kalau Harry Kane masuk, ya, ini mungkin piala pertama dalam karir dia karena dia belum pernah mendapatkan piala apa-apa dia berkarir di Hotspur, ya.
Tapi ya si Moting ini kalau masuk ke Inter juga bagus, tapi ya Inter mencari beberapa alternatif ya selain Arnautovic, dan kita juga berbicara yang namanya si Taremi ya. Nah, Taremi ini kan juga memang kalau menurut teman dia ya, ini adalah teman baik dia, Said Ahmed Said ya. Dia akan sangat cocok untuk bermain di Italia dengan dua striker. Jadi memang kita sama-sama tahu lah Taremi ini bagus, tetapi ya harganya gila kan. Kita semua tahu, sebelumnya di video gua bilang 23 juta penawaran Inter ditolak, dan kemungkinan Inter juga tidak akan meneruskan. Tapi kita lihat lah, kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi ya beberapa hari ke depan, siapa yang akhirnya Inter mendapatkan striker siapa, kita akan tunggu. Terus juga sedikit berbicara di Marco, dia menyangkal bahwa dia bermaksud menghina mantan rekan setimnya Lukaku. Apakah postingan itu merujuk pada Lukaku? Si Di Marco menjawab pada pernyataannya tidak. Dia melanjutkan, saya bermaksud membuat orang memahami fakta bahwa pemain datang dan pergi. Tidak diragukan lagi para pemain yang pergi memberi banyak. Lanjut si Di Marco ya, Handanovic, Brozovic, Milan Skriniar, Edin Dzeko meninggalkan Inter, tapi yang selalu tersisa adalah seragam Inter. Di Marco menekankan Inter di atas segalanya. Setiap pemain yang masuk sama seperti setiap pemain musim lalu, harus melakukan segalanya untuk membawa Inter ke puncak, tambah si Di Marco gitu loh. Nah, sahabat Bob, kita sedikit berbicara Pimenta ini ya. Pimenta ini kita nggak tahu lah ada apa dengan siapa perwakilan Samardzic, kenapa sampai dia dihempaskan ya. Kita masih ingat waktu zamannya Lukaku juga memecat agennya, dan dia memakai Sebastian Ledure ya, itu pengacaranya. Nah, di sini ternyata kasus ini ada tiga ya. Dulu pertama adalah Icardi, itu ada Wanda. Ini gue cantumin foto-fotonya mereka. Terus ada Lukaku, ada mamahnya juga. Terus Samardzic ada bapaknya gitu. Jadi tiga orang ini yang menentukan karir anaknya. Tapi kita akan lihatlah apakah Samardzic akan datang atau tidak. Ini semua tergantung bagaimana penawaran dia ke Inter. Nah, yang kasihan kita selalu berbicara bahwa ternyata banyak sebenarnya minat-minat terhadap terhadap Korea ya, baik dari Arab, baik dari Inggris, tetapi semuanya tentatif. Belum ada satupun yang menawar ke Inter. Bahkan si Korea yang sudah pernah menolak Fenerbahce, dia hanya pengen kalau bermain di klub Serie A. Dia mungkin tidak pengen ke Inggris, ke Arab. Tapi kita lihat, semoga aja bisa dapat solusinya, karena kita juga tidak pengen lagi memakai yang namanya Korea. Nah, ini juga Inter juga punya solusi untuk Beto, tapi kita juga sama-sama tahu harganya juga tinggi selain Balogun. Jadi Beto ini juga sebenarnya menurut gua kalau Inter punya duit mungkin lebih baik dia. Masih muda, tapi ya Inter tetap mempertimbangkan pemain-pemain tua ya seperti Moting tadi, Taremi. Tapi kita tunggulah apa yang akan terjadi ya. Sahabat Bob, kita begitu disuguhi di transfer kali ini benar-benar menarik ya. Lukaku dengan kejadiannya Lukaku, Inter sebenarnya sekarang lagi kesulitan untuk mencari penggantinya, karena memang Inter tidak punya rencana B ya. Waktu Lukaku melakukan perselingkuhan terhadap mau ke Juventus atau mau kemana gitu loh. Tapi ya sudah, ini jadi pelajaran buat kita. Yang paling penting sekarang kita menunggu para kalau Samardzic masuk udah oke. Tinggal ya Gosen keluar, si Augusto masuk. Terus striker ya mau Moting, mau Taremi, mau siapa. Yang penting Inter harus punya striker, karena ini hanya tinggal menunggu beberapa hari ya. Tanggal 20 akan ada Liga Italia, dan malam ini Liga Inggris sudah bergulir sahabat Bob. Jadi Inter benar-benar harus memastikan timnya udah komplit ya. Seperti Mkhitaryan bilang bahwa lini tengah Inter salah satu yang terbaik di Eropa, dan ini tinggal kita menunggu aja siapa-siapa yang akan masuk lagi ke Inter sahabat Bob. Semoga kita tunggu. Kalau Gosen pergi ya kita akan berterima kasih. Samardzic datang ya kita akan kita akan menyambut dia gitu loh. Walaupun ya banyak drama-drama lah sahabat Bob. Semoga yang terbaik buat Inter, dan tetap kita
menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Purba. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.